Apakah ada kebenaran dalam agama? Tentu yang saya maksudkan bukanlah orang-orang yang mencari kebenaran melalui agama-agama. Manusia memiliki insting untuk mencari kebenaran, ultimate, tentang makna hidup ini. Memahami tentang posisi dirinya dalam semesta ini, dan memahami apa realitas terakhir yang berada di luar dirinya itu. Dan untuk itu, ia melakukan pencarian terhadap kehausan maknawinya. Dan dalam hal ini saya tidak menyalahkan bila orang mencari melalui agama-agama. Akan tetapi, manakala seseorang kemudian memasuki suatu pintu institusi agama sebagai persyaratan untuk belajar, yang pada lanjutnya lalu disumpah, diiming-iming dan diancam dengan menakut-nakuti bahwa di luar itu tidak ada kebenaran, apakah ini hal yang benar? Manakala seseorang dalam pencariannya kemudian dihambat untuk berhenti meneruskan pencariannya terhadap kebenaran, dan kemudian sepenuhnya submisif dan bergantung hidup mati pada menu kebenaran yang disajikan oleh institusi itu, apakah ini hal yang benar? Disinilah letak awalnya segala macam arogansi dan kecurigaan kelompok dalam mentalitas, kami versus mereka. Segala apa yang di luar, kami, adalah buruk, gelap, musuh. Maka tidak heran eksklusivisme selalu dikait-kaitkan dengan kebenaran. Bila Anda tidak eksklusif dan memerangi musuh-musuh kita, maka Anda akan gagal menemukan kebenaran. Apakah hal ini benar? Agama dalam pengertian institusi inilah yang saya kritik dan saya pertanyakan, adakah kebenaran dalam institusi agama? Adakah kebenaran manakala pandangan Anda dibatasi, dicekoki dengan informasi-informasi yang mana Anda tidak dapat mengecek kebenarannya sendiri kecuali menelannya mentah-mentah, lalu kemudian menjadi takut untuk menolaknya karena diancam secara psikologis bahkan secara fisik? Mungkin awal-awalnya Anda merasakan itu sebagai sebuah kegairahan, dari sebuah rasa penasaran ingin tahu. Menemukan hal-hal baru, teman-teman baru, petualangan baru. Tetapi semakin dalam Anda terperosok dan menjalin hubungan relasional dengan anggota kelompok institusi itu, maka hidup Anda seperti di dalam perangkap. Karena bila Anda keluar, maka dengan segera saudara-saudara Anda itu menjadi musuh-musuh yang paling mengenal kelemahan diri Anda. Apakah itu artinya sebuah persaudaraan? Di manakah arti persaudaraan, kesetiakawanan, kasih, kebenaran yang selama ini Anda dengarkan dengan kuping peka karena selalu diteriak-teriakan dengan pengeras suara? Adakah kebenaran dalam hal ini? Apakah kebenaran itu? Umpama Anda baru pertama kali datang ke sebuah lokasi bangunan yang luas, lalu pada hari pertama Anda ingin mengetahui segala sesuatunya tentang seluk-beluk sudut dan ruang dalam bangunan itu. Lalu Anda mengenal beberapa orang yang ramah dan bersedia memandu Anda mengenali seluk-beluk bangunan itu. Awal-awal Anda diantar ke sana kemari dengan merasa puas. Tapi kemudian mulailah ia melarang dan menakut-nakuti Anda untuk tidak menengok sudut-sudut tertentu dalam bangunan itu. Menceritakan berbagai macam gosip seram tentang orang-orang yang tinggal di seberang bangunan itu. Anda menjadi ciut nyali untuk mengetahui detail segala sesuatu tentang bangunan luas itu. Rasa takut Anda membuat Anda memilih zona nyaman untuk membatalkan kegairahan Anda pertama kali mengenali seluruh bagian dari ruangan itu. Alih-alih memilih mojok bersama kumpulan pengantar Anda pertama itu. Yang saling berbisik-bisik kasakusuk saling kuat memperkuat kecemasan dan ketakutan masing-masing. Niat besar dan ambek Anda menjelajahi seluruh bangunan harus berakhir terkurung di sudut pojokan gedung dengan penuh rasa cemas dan ketakutan. Sungguh ironis, terkurung ketakutan oleh langkah keberanian pencarian Anda sendiri. Hari-hari seumur hidup dihabiskan untuk sekedar memandang dari kejauhan dengan penuh rasa iri dan curiga kepada orang-orang yang sedang tertawa bergembira berlarian bermain di taman bunga di tanah lapang gedung. Demikianlah pula pencarian terhadap kebenaran itu. Awal-awalnya Anda ingin mengetahui kebenaran. Tetapi manakala beberapa orang meniupkan rumor, gosip, dan berbagai macam informasi yang Anda percaya melindungi diri Anda, maka Anda dengan segera lupa dengan niat awal Anda mencari kebenaran itu. Alih-alih kini Anda lebih memilih untuk memanjakan diri dalam zona nyaman yang kebetulan Anda temukan tersebut. Jadi, adakah suatu kebenaran dapat ditemukan dari suatu batin yang terhambat, yang tidak bebas, yang penuh ketakutan? Apakah arti dari sebuah kebenaran bila Anda merasa takut untuk melihat kenyataan yang sebenarnya? Bahkan Anda sekarang menjadi begitu malu dan takut untuk menyadari bahwa senyatanya Anda bukan pencari kebenaran. Yang mana oleh karena itu, Anda mulai berpartisipasi untuk menciptakan ideal-ideal Anda sendiri tentang kebenaran. Tentu ideal-ideal yang selaras, disetujui bahkan disorak-sorai secara bersemangat oleh kawanan di mana Anda bergantung secara psikologis atau material. Semakin Anda minder, semakin Anda butuh sanjungan.
Semakin kurang, semakin membual kepenuhan. Dengan demikian, itulah awal muasalnya terciptanya suatu kepalsuan. Dan kepalsuan itu begitu kronis sehingga tabu untuk disadari sebagai sebuah kepalsuan. Dengan segera Anda meramu sendiri obat bius untuk diri Anda sendiri yang mampu menenangkan dan membuat Anda merasa semakin pasti bahwa ideal ciptaan angan-angan Anda itulah harus sebagai kebenaran. Kalau perlu dengan cara membunuh. Itulah mengapa dikatakan, agama adalah candu. Orang yang kecanduan tega membunuh, bahkan orang tuanya sendiri. Tapi harap Anda jeli, bahwa yang saya masalahkan bukanlah pencarian spiritualitas kerohanian awal otentik dari seseorang itu. Bukan pula impuls spiritualitas kerohanian yang terbawa sejak mengada sebagai entitas. Itu wajar dan sehat. Melainkan, reaksi psikologis Anda sendiri manakala harus berhadapan dengan kebenaran. Reaksi psikologis kementahan jiwa kurungan gua batin gelap kita yang membuat terlalu takut keluar untuk melihat terang sehingga mendorong kita meramu candu untuk diri kita sendiri, untuk menghayalkan terbang di awan-awan sementara duduk terkurung dalam gua gelap Anda sendiri. Suatu kenikmatan hayali yang tentu ingin Anda bagi-bagikan kepada kawanan senasib yang terjebak dalam paranoia. Karena itu akan mempersahi simulacra hasil kolaborasi kerja kelompok para pengidap simptom kejiwaan yang sama. Sebab, bertambahnya jumlah pecandu adalah pelipur lara terhadap kesedihannya. Oleh karena itu, paranoia yang berbeda menghasilkan trip antisipasi yang berbeda pula. Para penyamun akan menciptakan agamanya sendiri. Para pemuja seks akan menciptakan agamanya sendiri. Para pemburu kesaktian akan menciptakan agamanya sendiri. Para ambisius kekuasaan akan menciptakan agamanya sendiri. Para elit yang merasa khusus dan paling alim akan menciptakan agamanya sendiri. Para pencinta film kartun akan menciptakan agama kartunnya sendiri. Penggemar kisah detektif akan membuahkan agama yang penuh misteri dan penyelidikan. Penggemar Nick Carter akan membuahkan agama yang penuh eros dan gairah sensual. Itulah asal-muasal mengapa nilai-nilai dalam keagamaan bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan semua merasa bahwa penutupan kelemahan sisi ketakutan kegelapannya itu adalah kebenaran yang tertinggi. Suatu kompensasi langsung direkli terhadap kegelapannya sendiri yang dihindari. Jadi, adakah suatu kebenaran akhir tertinggi ultimate tanpa kebebasan untuk menyelidiki? Tanpa kemerdekaan ruang gerak untuk mencoba, menguji dan membuktikan kenyataan? Tanpa keaslian, tanpa kesegaran, tanpa kepekaan, tanpa kejujuran, tanpa kerendah hatian untuk mengakui kesalahan, kedunguan, kepalsuan. Tanpa keberanian untuk menyelidiki sisi-sisi gelap dan kemudian keluar dari lingkarannya. Jawabnya, sama sekali tidak. Menemukan kebenaran duniawi sehari-hari biasa saja masih jauh panggang daripada api. Maka berhentilah membual tentang penemuan kebenaran final bila syarat-syarat itu belum kita miliki. Karena bualan Anda itu berbuah gangguan ketertiban dan persatuan dalam masyarakat secara luas, bahkan dapat mengancam runtuhnya sebuah negara. Sedangkan itu adalah dosa besar. Bangunlah dari lamunan Anda, maka Anda akan melihat kelucuan kekonyolan sikap kalian selama ini. Rahayu untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya. Semoga kita semua selalu sehat sentosa dan dalam keadaan waras.